Bos, gimana nih? Puasa masih aman kan ya? Kuatkan semangat, karena kita mau kasih cerita tentang Dapanji, hidangan khas Xinjiang, etnis Muslim Uighur daratan Tiongkok. Bisa buat inspirasi berbuka nih bos. Hihi. Nah, Xinjiang, daerah asal Dapanji, adalah wilayah Cina yang didiami kelompok etnis Uighur dan mayoritas beragama Islam. Silaturahmi di antara mereka makin kuat karena tradisi makan bersama ini. Gimana enggak? Porsi sekali hidangnya aja bisa buat makan sampai 6 orang, bos. Nggak perlu jauh-jauh ke Xinjiang kita, bos. Cukup ke Bandung aja. Hihi. Di sini pilihan menu Chinese foodnya banyak banget dan semuanya dijamin halal. Kayak lamian chiasu ini misalnya, mie-nya dibikin sendiri pula, pakai tangan. Tuh lihat, ditarik-tarik begitu, terus digeprak. Tara, jadi mie deh. Assalamualaikum, ni hao bos. Selamat datang di Lanzo Lamian Bandung. Perkenalkan, saya owner dari Lanzo Lamian Bandung. Di sini kita mie tarik khas Muslim Cina. Di sini kita sistemnya open kitchen, jadi bos bisa langsung lihat bagaimana cara pembuatan mie tarik secara tradisional. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Tetap di Cuan Bos. Nah, ciri khas lamien emang mie-nya kudu dibuat handmade begini. Jagoan banget ya, bisa sehalus dan sekecil ini mie-nya. Sejak buka resto 2 tahun lalu, Kang Yandri yang basicnya adalah seorang perawat meracik sendiri semua resepnya. Untung ada bakat memasak yang menurun dari keluarga nih bos. Cuman ada keluarga, ponakan dia basicnya jasa boga, terus punya pengalaman di restoran Chinese juga, jadi saya coba ajak kerjasama dan alhamdulillah mau. Belajarnya sekitar 3 bulanan. Dan sekarang atraksinya ini banyak ditunggu pengunjung restonya yang bisa nonton langsung dari open kitchen. Oke bos, jadi ini adalah proses pembuatan lamian. Jadi saat ada customer datang, nanti chef di sini akan membuatkan mie spesial khusus untuk customer yang datang. Jadi mie ini dibuat langsung. Keunggulannya dibanding mie yang lain, pertama dari fresh yang tadi, kemudian yang kedua teksturnya ini lebih lembut dan mie-nya lurus-lurus, panjang-panjang, dan porsi di sini itu dijamin bisa bikin bos semua kenyang. Wah, cakep nih. Dijamin segar semua nih bos. Tanpa pengawet pewarna segala deh. Semua bahan pelengkapnya juga halalan toiban bos. Chiasu si merah merona ini pun bahannya ayam. Warna merahnya datang dari bubuk angkak, pewarna alami yang berasal dari fermentasi beras putih. Kaldunya pekat banget karena tulang sapi dan ayam direbus bareng selama 8 jam. Wih. Kalau misalnya halal MUI kita kan masih proses, cuman kalau misalnya untuk teman-teman yang muslim, kalau misalnya ke sini kita sih bisa jamin 100% halal. Karena produk yang kita gunakan juga dari bahan bakunya kita malah ngambil ada yang beberapa dari pondok pesantren, bahan bakunya itu. Jadi kita kerjasama dengan beberapa supplier yang emang kita memberdayakan supplier yang secara keislaman insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Keren, kalau begini kan berkahnya jadi merata. Yes, memberdayakan umat muslim ini emang jadi keinginan Kang Yandri untuk membantu para pengusaha kecil, biar cuannya sama-sama. Kita dari awal udah, bahkan sebelum pindah ke sini gitu ya, kita udah ada nazar lah, ada keinginan yang kuat. Justru kita mau memajukan usaha itu, motivasi utamanya justru untuk umat gitu. Yang sekarang udah berjalan itu kita ke lembaga pendidikan. Indah banget ya bos, kalau usaha saling membantu begini. Apalagi sebagian pendapatan dari lamian Lanzu ini disumbangkan untuk pesantren. Jadi makin berkah deh, para santri juga sangat terbantu. Bisnis pun makin lancar berkat doa banyak orang, sampai akhirnya omset pun ngucur dan bisnis makin sehat. Bulan kedua, kalau kemarin sih di bulan Februari di 75.
Cakep banget kan bos? Padahal sebelum jadi resto begini, Kang Yandri mengawali usahanya dengan modal 500.000 aja loh. Ia mulai jualan di depan rumah, pelan-pelan dibangun sampai jadi gede begini. Awal saya buka tuh hanya 500.000. Karena dulu kan di rumah nggak ada peralatan yang saya beli, jadi pakai ya di dapur yang di rumah aja gitu. Pertama itu cuma nyoba 2 menu dulu dan ya sekalian tes pasar lah. Alhamdulillah ternyata cocok. Ya dari modal 500 kita putar terus ya alhamdulillah sih sampai sekarang bisa buka di sini. Satu lagi bos, kalau diawali dengan niat yang baik tuh, insya Allah hasilnya juga oke bos. Kayak Kang Yandri yang niat awalnya bikin usaha ini adalah supaya bisa merawat orang tuanya yang lagi sakit. Jadilah ia mencari rezeki yang bisa dikerjakan dekat dengan orang tua. Akhirnya baktinya itu pula yang mendatangkan barokah besar ya. Berdagang pertama berdagang kan sunnah ya. Rasulullah juga seorang pedagang kayak gitu. Jadi kayaknya kalau berdagang itu kita bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi kita bisa lebih banyak bertemu dengan banyak orang gitu, bisa berbagi pengalaman, bisa ngobrol banyak hal lah kayak gitu. Asik tuh bos, nggak melulu soal cuan, tapi juga relasi dan komunikasi dengan orang lain bos. Kang Yandri juga butuh waktu agak panjang buat mengenalkan mie Lamian versi halal ini pada para pengunjung restonya. Tapi akhirnya banyak yang jatuh cinta, terus jadi pelanggan setia. Nah, dari para tamu yang puas inilah promosi dari mulut ke mulut terus meluas. Akhirnya makin rame deh usahanya. Mantap Kang, semoga barokahnya terus mengalir buat sesama ya. Amin. Nah ini adalah Lamian Chasio halal. Untuk teman-teman yakinilah sesuai dengan hadis Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki berasal dari perdagangan. Yang penting tetap berusaha dan cuan bos.